para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Oh, ternyata memang seperti ini. Bernegara yang benar tuh memang tidak boleh ada ujaran kebencian. Tidak boleh ada kelompok orang yang menindas kelompok yang lain atas nama agama. Ketemu lagi dengan saya Leona. Yuk kita ngeletek sambil ngulek Stefanus Asad Gusma. Oh ya, aku ini Keren ya. sekali lagi keder. Letek sambil ngulek. Tak ulek. Mau. Oke, aku udah PCR udah. Oh ya, boleh nih. Udah PCR udah kena 2 kali, jadi udah vaksin juga, udah aman. Boleh, ya. Kalau ada yang mau ditelen sebagai pengganti masker adalah makanan-makanan yang masuk ini. Boleh dilek. Nggak di mama juga apa-apa. Ini air tebu. Molasses. Maniso. Tak apa-apa berarti. Oke, ini kenapa namanya bener Asad ya? Asad. Asad ini maksudnya surut Popi. Asad Oh, ini itu Asad. anak ke-1. Anak ke-1. Gusma itu gugusan pertama. Jadi anak satu yang merupakan gugusan pertama dari bapak dan ibu. Oke. Jadi jenengan itu, tapi ini nggak ada Jawa-Jawanya nih, Asad. Jawanya Tulen sih asli, 100% Jawa. Kan dari Solo dan Sragen ya, Yeah. jenengan kecil dan berkembang di Solo dan Sragen. Yeah. Sekarang di mana? Jakarta. Ngapain? Banyak sih Mbak, misalkan kalau mau bicara aktivitas kesehariannya ya bekerja. Katanya nggak suka 8 to 4 kayak rutinitas, saya bekerja. Iya, dulu pernah mengalami misalkan datang Jakarta pertama tahun 2006 kerja di PT, salah satu PT ya, distributor alat elektronik lah. Ada merek-merek yang ya sebut saja misalnya Toshiba, Brown, misalkan apa. Terus sempat juga di Astra. Cuman itu nyambi aktivis. Jadi 2006 saya ke Jakarta tuh memang niatnya mau melanjutkan tahapan organisasi ke tingkat pusat. Waktu itu saya dipercaya waktu itu habis ketua cabang Solo, PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik, terus sampai ketemu ya di Solo dulu ya. Kalau istilahnya ketua cabang dulu, ketua presidium cabang ya. Okay. Terus 2006 ditarik ke Jakarta ngurusin bidang pendidikannya Perhimpunan Mahasiswa Katolik di Presidium Pendidikan. Lalu 2009 itu memberanikan diri untuk maju di Kongres. Ya, puji Tuhan diberi kepercayaan teman-teman untuk ketua Presidium tingkat pusat Mahasiswa Katolik waktu itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Tapi sebelum itu setelah itu dari 2006 sampai 2009 tuh sempat bekerja di beberapa perusahaan sih. Yang office hour ya. Jadi accountant apa? Enggak sih ya masih ada bidang-bidang itu juga. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore saya dulu warehouse kepala logistik di PT Top Jaya. Jadi ngurusin barang-barang yang akan didistribusikan ke retailer begitu, ke toko-toko, ke mall. Cocok bawaannya. Kayak gudang. Terus 2007 pindah di PT Astra Internasional, di PT yang Toyota Astra Motor. Udah mulai skill komunikasinya di situlah mulai. Iya, ini saya agak keder. Karena jenengan ini udah ahli nih bidang komunikasi PR gitu ya. Ya belajar sih, sama belajar karena memang pembidangan kita ada tim untuk di Jakarta yang keseharian tuh yang ngurusin pernah bantu misalkan konten komunikasi, konten politik, terus sosmed. Rumah konstituen itu sama juga. Sonoris ya. Iya. Saya pernah ya, kebetulan beliau itu kan anggota DPR RI. Iya. Masih muda. Terpilih pertama tahun 2014 langsung di Komisi 1. Waktu itu saya
percaya beliau untuk menghandle mulai dari media handling sampai Project dapil. manager itu berarti ya? Bukan kayak Ya, project buat si apa sebutannya, yang penting kita ya? mengkoordinasi tim lah gitu. Iya. Tim dapil, tim media, tim konten, tim rilis, begitu analisa media, kemudian membuat FGD untuk isu-isu yang lagi dibahas di Komisi 1 ya, soal pertahanan, keamanan, luar negeri, BIN, terus kemudian Kominfo gitu. Itu kayak baru-baru belakangan tahun ini atau udah sambil kerja dulu itu? Enggak, jadi dari saya berhenti kerja di Astra itu tahun 2009 karena memang mencalonkan jadi ketua umum PMKRI itu, ketua presidium PMKRI Kongres di Bali waktu itu 2009. Udah langsung totally pure ngurus organisasi. Berarti kalau seorang ketua perhimpunan mahasiswa Katolik itu harus berstatus mahasiswa gitu nggak? Kita ada aturannya. Jadi kalau di PMKRI itu status keanggotaan itu 11 tahun sejak kuliah pertama kali. Jadi kalau saya kuliah misalkan tahun 2002 berarti saya, atau 2001 berarti saya, keanggotaan saya selesai itu tinggal ditambah 11 tahun. 32. Oke. Jadi 2001 tambah 11 2012. Jadi saya sudah alumni di tahun 2012. Jadi teman-teman yang waktu di kepengurusan ya sudah ada yang S2, bahkan sudah ada yang doktor gitu. Intinya kayak pernah sarjana gitu ya? Ya. Jadi syarat keanggotaan di kami begitu. Kalau Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Ada juga misalkan HMI, GMKI itu juga punya syarat masing-masing juga. Cool. Jadi setelah jadi ketua, maksudnya dari Solo kan pindahnya itu untuk menjadi ketua gitu. Dan setelah lulus jadi ketua itu lalu melanjutkan ke itu tadi kayak staf ahli, bukan staf ahli. Saya dari saya selesai 2011, saya masih dengan teman-teman waktu itu, karena kita kan dulu ada namanya kelompok Cipayung ya. Kelompok Cipayung itu sebenarnya kelompok lintas organisasi. Oh, tak kira bukan yang atlet Cipayung kan. Jadi itu dulu ada nama deklarasi kelompok Cipayung. Waktu itu mendeklarasikan senior-senior kita, ada Bang Akbar Tanjung, gitu-gitu. Terus ada banyak tokoh-tokoh kita lah, dari Kristen ada, dari Katolik ada, mendeklarasikan waktu itu mereka semua tergabung di organisasi kemahasiswaan, yang Katolik namanya PMKRI, yang Islam namanya PMI dan AMI, yang Kristen namanya GMKI, terus yang nasionalis namanya GMNI. Itu mereka bergabung mendeklarasikan sebuah kelompok namanya kelompok Cipayung. Itu sudah presentasi semacam Indonesia dalam bentuk yang kecil aja seperti itulah. Jadi lintas kebangsaan, lintas iman. Nah, itu kan sampai hari ini masih ada. Itu. Jadi pasca 2011 ketua presidium pengurus pusat PMKRI, kita masih komunikasi dengan teman-teman ex mantan ketua ini. Kita membentuk beberapa lembaga, ada namanya Sulu Nusantara. Oh iya. Nah, Sulu Nusantara itu awalnya kita bicara tentang isu-isu kebangsaan pasti, kemudian yang kedua merespon isu-isu yang sedang berkembang. Kita pernah mengadvokasi juga misalkan problem tentang adanya problem sumber daya mineral lah yang ada di Kalimantan, terus kemudian isu-isu perburuan. Cuma kita juga sempat bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga asing. Kebetulan ada pendirinya. Sulu Nusantara ini kan cukup bagus membangun hubungan dengan Ohio University misalkan. Jadi ya beberapa pernah ada kerjasama ya, semacam diskusi gitu. Intinya kita masih mau eksis lah. Tapi itu dari 2012 kemudian sudah mulai mengarah bagaimana berpolitik yang praktis ya. Artinya praktis dalam artian kita mulai memilih untuk masuk partai politik waktu itu. Dan karena masuk kan, nih. Masuk. Momentumnya kan waktu itu 2014 ada pileg. Oh ya. Pileg Pilpres. Nimbang-nimbang partai-partai mana yang kira-kira cocok lah dengan gambaran gagasan kita selama kita menjadi aktivis mahasiswa. Terus partai itu menjadi rumah bersama, menjadi alat perjuangan. Kita pilih waktu itu adalah masuk di PDI Perjuangan. Oh, jadi kan ada teman-temannya masuknya bareng-bareng gitu. Jadi gini Pak, biasa kalau menjadi aktivis mahasiswa, apalagi udah tingkat nasional, itu kan ada semacam
para tokoh-tokoh elit politik ini juga meneropong kader-kader muda Kaderisasi, sebenarnya. Ya, karena mereka kan butuh yang namanya orang-orang muda untuk proses didampingi menjadi kader politik, kemudian untuk ya persiapan yang namanya regenerasi dan kaderisasi, mengisi beberapa ruang-ruang, misalkan bagaimana sebuah partai politik menggarap segmentasi anak muda kan begitu. Jadi saya masuk PDI Perjuangan, waktu itu saya diajak oleh Bang Marwar Sirait. Bang Ara Sirait, saya masuk di bidang pemuda dan olahraga DPP PDI Perjuangan. Itu kiprah pertama di partai politik sampai sekarang sih. Yeah. Sekarang saya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat DPP PDI Perjuangan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat. Terus kalau yang untuk riset apa tadi? Itu di luar partai politik. Misalkan, okay. Jadi kita di seluruh Nusantara juga, karena kita waktu beraktivitas itu punya jaringan, punya berjejaring di seluruh Indonesia, teman-teman kita. Jadi kita juga kadang-kadang diminta bantu. Akhirnya kita buatlah semacam, misalkan kita juga pernah beraktivitas di sebuah lembaga riset misalkan, terus kemudian diminta bantuan untuk menganalisa sebelum pilkada atau apa begitu-begitu. Ya itulah mulai kiprah mulai aktif untuk bicara soal komunikasi dan konten tuh di situ. Oke. Jadi kerjaannya dulu yang di perusahaan besar itu pun cuman mungkin kayak sambilan ya malahan ya. Lebih banyaknya di sebagai Astra aktivis. Itu saya justru malah kita kan ada dulu belajar Toyota Way. Iya. Misalkan Toyota Way itu salah satu yang kita ingat sampai hari itu Kaizen, enggak ya? Kaizen, Genji Genbutsu, gitu-gitu. Gimana kita kalau ada apa-apa harus pada pusat persoalannya, gitu-gitu. Risetnya tuh jangan yang objektif lah, gitu-gitu kan kita belajar. Terus kita juga belajar misalkan delivery explanation customer, misalkan dalam waktu berapa menit harus menjelaskan seluruh bodi mobil plus mesin-mesinnya dalam waktu yang cepat begitu kan, dan customer harus ngerti gitu. Itu kan juga belajar memanfaatkan waktu yang efektif kan. Banyak sih itu soal ketepatan waktu, apalagi kalau di Astra kan. Iya. Jadi stepping stone-nya banyak pengalaman kalau dari sana. Betul. Okay. Dulu di Toshiba atau di PT Top Jaya itu juga begitu. Jadi tapi aktif terus. Tapi kan jenengan tuh sudah masuk di kayak organisasi sejak masih jadi, di Solo kan. Capek sih memang. Jadi waktu itu untung belum ketua ya. Masih presidium. Jadi masih kalau istilahnya kalau sekarang wakil ketua bidang lah. Oke. Kan ada ketua umum, ada ketua bidang gitu ya. Nah, waktu itu saya masih presidium, belum ketua presidium. Jadi masih ada waktu untuk tidak terlalu repot lah. Tapi ya itu, saya dulu tinggalnya kan di sekretariat di Menteng. Kantor saya di Kota Tua. Jadi jam 5:30 pagi, jam 6 pagi itu harus ke stasiun. Waktu itu belum ada kendaraan kami. Belum ada kendaraan, belum punya mobil, belum masih asli memang. Waktu itu kereta masih kalau tidak salah 2000. 2000 kita dari Stasiun Gondang Dia tiap pagi jam 6. Nanti pulang dari kantor tuh jam 5 harus balik ke sekretariat. Disitulah mulai rapat sampai malam, sampai larut malam gitu. Terus pagi harus jalan lagi. Itu capek sih memang, tapi ya dinikmati karena sudah passionnya di situ. Oh, passion. Oke, tadi saya mau tanya nih, kenapa gitu? Satu udah di perusahaan besar itu sebenarnya orang muda yang lulus bisa langsung masuk perusahaan besar itu kan biasanya trainingnya bagus, career progress promotionnya bagus gitu. Kenapa masih mau capek-capek, repot-repot? Ya puji Tuhan saya tuh mungkin tidak mengalami ini Mbak, Leona. Jadi ya karena berjejaring ya, dari Solo kan sudah berjejaring. Jadi sejak kuliah, bahkan sejak sekolah, SMA sudah berorganisasi, kuliah berorganisasi. Jadi banyak senior-senior, banyak teman-teman yang saya tidak mengalami yang namanya interview pekerjaan. Jadi langsung ada Mas ada nih, ya udah masukkan itu langsung. Ibaratnya formalitas lah. Yang agak serius tes memang di Astra. Yang agak serius tes tuh memang agak yang di Astra karena Astra kan punya sistem bagus, turnovernya juga tinggi. Terus kita juga mulai dari tes tertulis, tes wawancara, psikologis, kesehatan pun saya harus 2 kali karena saya merokok waktu itu. Sampai sekarang. Ya, waktu itu lupa minum susu beruang, jadi waktu dipotret paru-parunya agak gelap gitu. Terus minum susu beruang. Tidak beruang. Paru-paru tidak beruang. Jadi waktu itu sampai seperti itu sih. Oke. Nah, itu tadi aktivitas-aktivitas ini ya selain passion ya. Passion itu kan kayak dalam perasaan yang bisa dituangkan ke teman-teman nih. Apa?
passionnya tuh apa yang bikin seneng di Nah, dalam ini yang aktivitas? saya takut tuh yang ini pertanyaan ini nih. Ya. Karena begini, saya belum banyak yang bisa kita sampaikan, tapi minimal begini, Mbak. Dari alhamdulillah kita cut off di pas kita kuliah ya. Jadi waktu itu memang mulai dari saya menjadi ketua mahasiswa Katolik tingkat universitas. Dan memang kalau tidak salah saya dari Fakultas Ekonomi yang pertama ya, yang menjadi ketua keluarga mahasiswa Katolik tingkat universitas. Terus waktu pemilu raya sih, berarti seluruh mahasiswa Katolik misa bersama, kemudian setelah itu pemilihan begitu ya, puji Tuhan menang begitu. Terus maju ketua BEM atau ikut saling dukung-mendukung dalam pemilihan ketua BEM kampus, kalah. Tapi terus ya namanya kita waktu itu kan dinamika ya, sempat ada BEM tandingan lah, apalah gitu-gitulah. Terus kemudian ke Jakarta, ya jadi memang waktu kuliah pun misalkan saya sudah terbiasa untuk berkonflik dalam tanda kutip ya dengan orang tua. Misalkan saya waktu di cabang sebelum jadi ketua saya jadi presidium dulu juga. Terus saya bilang saya kuliah molor dulu ya setahun. Saya bilang mau aktif ini ya. Ya sempat juga misalkan harus ribut, nah gimana sih bla 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 gitu. Tapi akhirnya juga pada titik akhirnya ada sebuah titik kompromi, ya sudah silakan molor setahun tapi uang kuliah cari sendiri misalkan gitu. Dan teman-teman waktu itu yang satu angkatan kita cukup kompak. Jadi kalau kita waktunya bayar semesteran ya saling baku bantu gitu. Baku bantu. Jadi kita pun dulu punya namanya Wisma Mahasiswa. Di situ Solo punya ya, yang di belakang RRI, okay, Wisma Mahasiswa. Itu dan jadi mahasiswi. ada juga mahasiswi. Iya. Dan tetangga-tetangganya. Pasca sarjana ada juga di situ. Iya. Jadi ada misalnya saya cerita nih, ada teman saya misalkan, sekjen saya misalkan, itu kan kita waktu itu pas-pasan. Uang saku ngepres, udah tidak minta orang tua. Kadang-kadang karena misalkan sekjen saya itu kan badannya besar, sehat, atlet. Itu dia bisa dulu sebulan tuh bisa 2 kali tuh donor darah tuh. Untuk dapat 200.000 zaman itu, 150.000 telur, susu, gitu-gitu. Terus kita cari tuh mana seminar-seminar yang siang. Makan siang tuh di situ, nambah ilmu tapi makan siang. Terus kalau enggak ada beberapa teman-teman kita yang secara ekonomi keluarganya lebih bagus lah. Udah numpang tuh malam tidur di sana, makan di sana gitu. Jadi memang dinamikanya tidak hanya soal formal organisasi. Jadi kita membangun hubungan antar kawan dan teman di dalam organisasi itu memang panjang. Maka kemudian yang sudah pasca organisasi, misalkan sudah bekerja dan lain sebagainya, pada saat dikontak masih sering merespon dengan baik. Kita punya namanya organisasi alumni juga, begitu, yang akan mensupport adik-adiknya, begitu. Itulah di organisasi begitu, Mbak. Ya, tapi kan itu tetap ada kadarnya, yaitu tadi misalnya sudah jadi alumni dimintain bantuan, tapi jenengan ini kan masih kayak to the max, optimum level berorganisasi, nyebur banget, bahkan akan mencalonkan diri sebagai ketua umum pemuda Katolik Republik Indonesia. Ini belum declare loh ini. Ya saya tanya dulu ya iya apa enggak, kalau iya ya declare aja gitu. Sebenarnya gini, kalau di organisasi Pemuda Katolik ya atau PMKRI itu ya sebenarnya ini satu kalau dibilang passion yang sudah sangat hobi sekali. Maka kalau saya nggak tahu, saya buat sebuah permenungan saja ya. Jadi kayaknya kalau tidak kemudian mencari organisasi yang kita untuk beraktivitas, ide-ide kita apa gitu juga masih ada yang kurang. Sebenarnya bisa saja Mbak, saya ekspresi ya, diri saya waktu keluar dari Astra itu posisi yang income bulan yang saya terima itu pasti itu bisa sampai udah 2 digit gitu. Sudah 2 digit, sudah bisa minta maaf misalnya sudah nyicil kendaraan begitu kan, mobil. Tapi ya waktu itu ya pada saat saya harus nyemplung di mencalonkan diri menjadi ketua presidium pusat PMKRI itu juga pakai modal, men. Modal ya pasti ya untuk konsolidasi, untuk ya pasti komunikasi dengan teman-teman, pada saat di arena juga ngumpulin teman untuk ngopi. Tapi kan kalau kita kan nggak ada tuh money politik gitu kan, tidak harus pakai uang begitu. Ya, sempat
susah juga karena cicilan mobil kan masih jalan nih. Iya. Ya, tapi dengan jejaring itulah kita juga masih bisa survive, bisa membiayai organisasi. Waktu itu kan saya berpikir begini, saya sebagai ketua presidium PMKRI waktu itu bisa menyelenggarakan dengan teman-teman pengurus tentunya, itu bisa menyelenggarakan acara tingkat nasional, bisa jalan-jalan untuk tugas organisasi ke seluruh daerah. Itu kan bukan dengan uang pribadi, tetapi karena nama besar organisasi juga dan jaringan yang sudah ada. Jadi tinggal diaktifasi itu mereka memang support gitu. Jadi memang ya lumayan panjang sih, lumayan panjang dan Maaf nih, udah punya anak istri? Sudah, saya anak 2, perempuan semua. Tadi saya mau Satu umur 5 tahun, satu umur 2 tahun mau 3. Iya. Tadi saya mau lawannya promosi apa? Untuk promosi kan kayak ngumpul kayak menjatuhkan gitu loh. Ojo karo wong iki senengane golek masalah wis apik ngono, golek gawean ya. Enggak. Ya golek angel. Ya itulah tantangannya. Iya. Istri saya juga bukan aktivis. Tapi ada kepuasan tersendiri, ada sudah kepenuhan passion, hidup ya. Passionnya memang sudah di sana, Mbak. Jadi panggilan hidup. Ya betul. Jadi kalau ada 8 kebiasaan efektif yang terakhir itu kan bagaimana kita memaknai panggilan suara panggilan itu kan. Mungkin terkesan klise ya, tapi memang pernah dicoba. Saya bukannya tidak pernah mencoba yang formal yang kantoran gitu ya, tapi sudah pernah dicoba. Dan pekerjaan yang kita geluti hari ini bersama teman-teman, saya ada tim, karena saya juga kan di Keuskupan Agung Jakarta itu kan kita setahun sekali itu membuat kaderisasi. Jadi kita merekrut anak-anak muda yang memang punya keinginan atau minimal punya ketertarikan di dunia sosial kemasyarakatan. Nah itu kan misalkan peserta 30, nanti paling yang akhirnya eksis mau mengembangkan dirinya itu paling 3 sampai 5 orang. Nah itu yang kita rekrut. Kemudian kamu mau kemana misalkan? Saya pengen menjadi ini Bang, mau menekuni dunia parlemen misalkan. Itu kan kita punya banyak teman-teman senior-senior yang misalkan di Formapi, misalkan Forum Masyarakat Peduli Parlemen, dimagangkan di sana. Saya mau ini Bang, mau jadi tenaga ahli DPR misalkan. Ya kita coba tuh komunikasi dengan teman atau anggota-anggota DPR yang membutuhkan. Ini kita nitip kader untuk magang, tolong diajari. Karena di situ kita belajar banyak hal. Wow, itu bahkan bisa dari organisasi pemuda Katolik ini ya? Iya. Nah, kan tadi kan saya datang nih, namanya apa? Masa penerimaan anggota. Ya. Tadi Mas Gusma ini memberikan pencerahan di situ, pengarahan dan pencerahan. Sedang provokasi. Ya, provokasi. Oke sih, saya juga banyak belajar di situ. Nah itu, ya monggo. Kan kelihatannya di Solo ini kan masih atau sudah berapa lama saya tuh bahkan nggak pernah dengar sebelum ketemu dengan ketuanya saat ini itu saya nggak pernah dengar ada pemuda Katolik. Kalau WKRI itu saya udah baca dari dulu ya, tapi kalau yang dulu sebelum pandemi terus ada buku panduannya tuh nggak ada pemuda Katolik, itu nggak eksis, nggak muncul. Jadi saya diajak gini nih, terus kayak kalau saya termasuk di pendaftarannya kan ditanyain gitu, apa yang Anda ketahui, ada formulirnya ya? Iya, apa yang Anda ingin ubah gitu. Nah ini aku ngopo, saya tuh nggak ngerti sama sekali. Bisa dong saya sekalian tanya ke situ. Nah ini kan dengan bahkan sampai mau ketua umum. Yang saya bisa lakukan di skop saya di Solo ini sebagai anggota ini, saya mesti gimana di pemuda Katolik dan saya bisa bantu pemuda Katolik Solo ini ke arah yang seperti apa? Sebenarnya begini, memang banyak kritik, banyak masukan terhadap pemuda Katolik ya. Kalau di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip saya mencoba membedakan ya, ada etalase politik Katolik lah. Itu yang secara jumlah umatnya relatif banyak gitu. Mayoritas. Sebutlah NTT gitu kan, Sumatera Utara, Maluku, Kalimantan Barat, itu pemuda Katolik menjadi sebuah organisasi yang sangat dikenal karena memang
satu anggotanya lumayan banyak, ya. Satu anggotanya banyak. Yang kedua juga kader-kadernya ya. Kita coba membedakan antara anggota dan kader. Kader yang kemudian akhirnya terdistribusi di beberapa posisi-posisi strategis cukup banyak. Nah sebenarnya kalau yang di daerah seperti Solo sama saja. Kembali lagi, apakah organisasi tersebut dijalankan menjadi organisasi yang hidup kemudian disehatkan menjadi organisasi yang sehat, begitu artinya hidup itu mapenta, adanya pengurus itu sudah hidup, Pak. Tapi kalau hanya hidup saja tidak sehat itu juga percuma. Maka cara-cara atau salah satu yang menjadi ciri khas dari organisasi yang sehat, misal kita bicara Pemuda Katolik, ya dia punya jejaring yang luas di misalkan tingkatan Solo Raya misalkan. Lalu aktivitasnya tidak hanya bersifat internal. Mapenta itu internal. Diskusi rapat pengurus itu internal semua. Tapi dia juga harus eksis di luar, bicara tentang problem-problem real di masyarakat. Ya, jadi bermanfaat gitu ya? Ya, artinya perannya ada. Karena ya kita lahir tuh ya karena ada peran itu. Peran keterlibatan kita sebagai kelompok awam, peran kita di dalam perjuangan kemerdekaan, kan tokoh-tokoh kita kan terlibat di sana. Terus kemudian peran kita dalam membangun atau mempertahankan dari gerakan-gerakan yang ingin merubah dasar-dasar negara, prinsip-prinsip kebangsaan itu. Nah kalau kita eksis di situ maka konsekuensinya, kita bicara Solo nih ya, konsekuensinya Pemuda Katolik Solo harus membangun perjumpaan lintas iman bahasa saya dengan lintas organisasi. Maka harus membangun atau bahasa keren sekarang kolaborasi lah ya. Kolaborasi dengan teman-teman Ansor, teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Konghucu, Buddha, Hindu gitu. Jadi harus eksis sana. Lalu yang kedua, Pemuda Katolik Solo juga harus didorong supaya berjejaring dengan pemerintah. Karena apa? Kita tidak hanya bisa mengkontrol saja, misalkan memberikan kritik terus, tetapi kan gini. Bedanya PMKRI dengan Pemuda Katolik. Ini untuk di internal Katolik, maaf untuk sekedar informasi saja. Kalau PMKRI itu kan mahasiswa. Ya dia pasti akan bicaranya seputar gerakan mahasiswa yang pada saat posisi dia adalah moral force misalkan. Maka PMKRI itu anggotanya tidak boleh berpartai politik. Dijaga banget itu independensinya. Nah, kalau Pemuda Katoliknya range-nya 17 sampai 45 tahun. Dari yang SMA sampai yang sudah pada posisi panggilan masing-masing begitu. Maka di seluruh daerah itu banyak tuh Mbak yang sudah jadi lawyer. Kayak tadi saja misalkan ya, yang acara kita tadi itu kan dari SMA sampai yang sudah profesional begitu. Jadi dari yang masih bersekolah sampai yang sudah punya usaha sendiri. Nah, di seluruh Indonesia juga begitu. Nah, karena range-nya umurnya cukup jauh, kemudian dari sisi profesional dan pembidangan pekerjaan latar belakang juga beragam, nah itulah sebenarnya sumber daya kader yang dimiliki Pemuda Katolik untuk lebih berkiprah. Maka saya tekankan setiap kali saya ke daerah, saya bilang, Pemuda Katolik selain tadi membangun jejaring dengan lintas organisasi kebangsaan tadi, maka juga harus berjejaring dengan pemerintah. Jadi kita punya klaster-klaster. Kalau yang misalkan kader-kader yang bergerak di bidang hukum, misalkan lawyer, misalkan atau pengacara atau taruhlah begitu, ya harus punya andil yang konkret di dalam ikut mendukung program-program pemerintah. Misalkan ada kejadian di Solo, misalkan ada sekelompok misalkan tukang becak atau apa yang mendapat perlakuan tidak adil dan misalkan, maka Pemuda Katolik juga harus muncul. Tapi muncul tidak hanya berstatement begitu. Maka mengecam, mengutuk begitu enggak, tidak cukup di situ. Tapi harus konkret diadvokasi problem itu. Nah, cara mengadvokasinya tidak perlu juga bawa nama Katolik. Karena kita ini kelompok awam, jadi nggak perlu juga menunjukkan saya Katolik nih salib saya di sini, tidak. Tapi masuk ke dalam problem itu, mendiskusikan bersama mereka, karena tetap apapun yang berjuang di depan harus mereka. Kita hanya menjadi pendorong pergerakan itu
relatifly kita yang tahu misalkan oh secara hukum tuh ini loh gitu. Itu yang juga dilakukan oleh teman-teman di banyak tempat. Kayak misalkan ada, minta maaf misalkan ada satu gereja di daerah Sumatera begitu ya, di Kepulauan Sumatera sana yang dilarang untuk mendirikan tempat ibadah. Karena kita punya jaringan, kita akan berkolaborasi membangun gerakan itu dengan teman-teman Ansor yang juga ngerti dan paham tentang visi kebangsaan ini. Dengan teman-teman Muhammadiyah. Jadi kan kita sedang berhadapan dengan situasi itu hari ini, Mbak. Ya. Ada kelompok-kelompok yang memang intoleransinya naik. Ya, intoleransinya mulai gerakan intoleransinya naik. Kita sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok yang secara sistematis membangun gerakan mulai dari ujaran sampai tindakan begitu. Ujaran kebencian di sosmed sampai misalkan melakukan aksi-aksi yang keras begitu. Nah, itulah yang bisa kita lakukan bukan membalas dengan kekerasan. Ayo kamu sana, enggak begitu, tapi kita menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Apa? Ya kita membangun koalisi, berjejaring, kemudian menyampaikan aspirasi itu ke pihak terkait, itu kan bisa ke eksekutif, bisa ke legislatif. Itu kan kalau masih belum cukup juga kita langkah ke pusat misalkan. Kita ketemu DPR RI, kita memberikan surat terbuka kepada Menteri Agama, gitu-begitu. Jadi kita tetap dalam koridor itu untuk supaya memberikan, kan begini, pada saat gerakan itu terpublikasi lewat media, lewat sosial media, maka orang-orang di tempat lain akan tahu, oh ternyata memang seperti ini. Bernegara yang benar tuh memang tidak boleh ada ujaran kebencian, tidak boleh ada kelompok orang yang menindas kelompok yang lain atas nama agama, seperti itu. Apalagi tidak boleh isu agama, ras, sara itu dipakai dalam isu politik untuk hanya sekedar pilkada. Itu untuk memberikan pendidikan di tempat lain. Tadi jenengan juga sampaikan waktu di acara bahwa yang benar itu juga harus bergerak itu, nggak diem aja, jangan jadi orang yang ignorant gitu kan. Karena contoh misalkan ya, ini juga tidak boleh, kalau saya selalu ngomong, kita nggak boleh punya standar ganda. Di sisi misalkan lain, misalkan ya ada beberapa kejadian di Jawa Barat misalkan. Pemuda Katolik dibantu atau berkolaborasi dengan teman-teman Ansor, teman-teman Muhammadiyah, dan lintas agama, tokoh-tokoh agama, yang tokoh-tokoh moderat begitu ya. Tapi juga tidak boleh stop kalau ada tempat ibadah non-Katolik atau non-Kristen yang ada di NTT sana, dihalang-halangi. Misalkan masjid di sana dihalang-halangi, ya Katolik juga harus di depan. Seperti itulah yang namanya kekuatan persatuan, kesatuan kebangsaan di situ. Kalau standar ganda kan repot, mentang-mentang di NTT cuek, atau malah berpikir yang paling fatal adalah kader pemuda Katolik berpikir misalkan balas dendam. Oh kemarin gereja di Jawa Barat begitu, ya sekarang di NTT nggak boleh begitu. Itu kita sudah dari mulai Mapenta sudah ditegaskan hal-hal seperti itu. Dari mulai MPAP di PMKRI juga sudah ditegaskan hal-hal seperti itu. Jadi clear yang seperti itu sudah clear kita. Jadi anak-anak muda yang masuk di pemuda Katolik ini diharapkan lebih melek atau bahkan masuk tuh sudah dalam posisi sudah melek kebangsaan dan kebinekaan ini tadi ya? Ya, pasti akan kita isi. Jadi ada namanya tahap pengenalan. Tentu ya, kayak tadi misalkan yang SMA dikenalkan begitu pasti sudah, waduh, kan begitu. Ini masih ngurus ujian akhir nih, apalagi online, tugas online, terus kemudian harus bicara itu. Pasti tidak mungkin langsung bisa masuk. Maka harus ada cara lain, Mbak. Sebagai pimpinan-pimpinan organisasi di level masing-masing, dia harus punya cara treatment terhadap bagaimana melakukan pendampingan terhadap anggotanya masing-masing. Yang teman-teman SMA yang belum bisa diajak diskusi sampai tengah malam karena waktu terbatas, besok harus sekolah dan lain sebagainya, harus ada treatment lain. Apa? Asupan bacaan misalnya. Lalu kita kasih semacam simulasi-simulasi kecil. Ayo dong coba pada saat 1 Juni hari lahir Pancasila, coba yuk ngetit serentak, yuk buat status serentak. Nah, itu cara-cara yang dekat dengan mereka. Saya sendiri juga kadang-kadang tidak kesulitan, Mbak, untuk bisa memahami perkembangan hari ini. Ya, beda gitu. generasi. Tapi kalau yang sudah memang masuk pemuda Katolik dengan niat gitu, atau masuk organisasi manapun yang lintas kebangsaan itu dengan komitmen, pasti sudah kita isi. Sudah kita internalisasi, kita ideologisasi nilai-nilai kebangsaan itu.
Maka kan di Pemuda Katolik itu tidak bicara soal, minta maaf, tidak hanya bicara soal liturgi gitu. Bagi kami liturgi itu sudah kewajiban. Pada saat hal yang sifatnya liturgi itu ya sudah kewajiban. Tapi ada tugas tambahan kita sebagai awam itu untuk memberikan rahmat ilahi begitu ya bahasanya kepada semua orang. Nah, itu yang kemudian kita praktekkan dengan kerja-kerja konkret. Kadang-kadang kan kita menjadi garam dan terangnya itu, secara real kan. Itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita statement sesuatu yang mungkin bagi umat Katolik sendiri dimusuhin. Contoh ya misalkan ya kita pernah melakukan statement tentang ada satu tokoh saya nggak perlu sebutkan namanya ya, ada satu tokoh yang dianggap kontroversi, kemudian ada kader Katolik yang melaporkan. Itu oleh umat juga banyak yang mengcounter kita. Ngapain sih bikin ribut saja, nggak tahu kok gereja dibakar lah gitu. Masih ada yang seperti itu. Padahal kita ingin menjelaskan, kita punya hak yang sama di dalam republik ini. Kita punya saham dan investasi yang sama. Jumlah kita mungkin lebih kecil, gitu ya. Maka saya tidak pernah menggunakan diksi minoritas. Ya jumlahnya memang lebih kecil. Nah, ya kita mencoba memberikan gambaran. Kayak misalkan saya juga membuat dulu, saya kan sampai hari ini juga membuat namanya Gerakan Satu Bangsa. Gerakan Satu Bangsa ini merespon segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini kalau ada hubungannya dengan ideologi, dengan Pancasila. Waktu saya pernah melaporkan lah satu tokoh politik gitu kan, melaporkan ke polisi, tokoh politik saya laporkan, saya datang ke Polda, saya laporkan karena pidatonya atau ceramahnya itu sangat sudah memprovokasi lah gitu. Itu juga banyak diserang oleh umat. Ngapain sih kamu nggak tahu nama kamu tuh Stefanus misalkan. Nanti gimana kok gereja diganggu. Nah, tapi kita harus begitu. Kita harus menjelaskan bahwa yang seperti ini kita nggak bisa tinggal diam. Nah, supaya memang ada penyeimbang. Ya kecuali kita berjuang sendiri. Misalkan nggak tahu dari mana, nggak punya background apa, tidak punya jejaring ini, tiba-tiba muncul sendiri begitu. Ya mungkin itu namanya juga ya fatalistik begitu kan. Dalam melakukan gerakan kan ada strategi-strateginya. Momentumnya saya melaporkan jam berapa, saya harus mengundang teman-teman media dulu, terus saya harus menyiapkan konten yang mau saya laporkan yang mau saya sampaikan ke polisi misalnya, harus ditata. Ya tapi gitu. Dengan berorganisasi ini jadi nggak sendirian juga. Betul. Mungkin yang lain bisa menghujat, yang satu golongan pun bisa menghujat, tapi kan tetap ada organisasi yang punya satu pandangan. Dengan pandangan-pandangan jenengan yang seperti ini, saat ini kan sudah ada di kepengurusan pusat nih. Untuk menjadi ketua umumnya, ini kan berarti harus lebih cespleng. Apa sih masalah-masalahnya yang di dalam internal yang mau di tackle, yang mau diberesin? Saya start dari yang Mbak Leona sampaikan tadi, misalkan soal kok saya belum begitu mendengar nama Pemuda Katolik, kan gitu tadi. Maka sebenarnya saya mencalonkan nanti ya pada saat bulan November ada Kongres Pemuda Katolik yang kebetulan tuan rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Itu sebenarnya hasil pendiskusian dan hasil kita ngobrol dari hati ke hati dengan teman-teman di daerah. Kan saya kan sudah 2 periode ini di pengurus pusat ya. Sebelumnya saya di ketua bidang organisasi. Jadi saya punya tanggung jawab untuk merapikan struktur dan merapikan proses. Jadi saya turun ke daerah, kalau sudah selesai masa jabatan yang harus segera dikejar. Ayo buat Mapenta, ayo Muskomda, ayo Muskomcap gitu. Yang tidak mau masih kekeh ya kita caretaker misalkan begitu, supaya organisasi tetap jalan. Maka saya kalau mau start dari yang sampaikan Mbak Leona, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memunculkan dan memaksimalkan sumber daya kader yang kita punya. Bahasa saya yang tadi saya sampaikan soal clustering tadi. Pemuda Katolik ini kan kaya kader. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak organisasi yang lain kadernya, tetapi justru disitulah sebenarnya kalau mau jujur itulah keunggulan kita. Lebih fokus kalau menurut saya sih. Ngurusi orang yang lebih sedikit lebih fokus. Jangankan ngurus, kita membandingkan dengan yang organisasi lain.
mengurus atau menghandle, memanage kader yang di etalase politik Katolik seperti NTT dengan yang di Jawa ini, menurut saya lebih mudah yang di sini. Tidak banyak. Tinggal kemudian potretnya, animasi yang dibangun oleh organisasi ini tepat nggak? Contoh misalkan Mbak Leona misalkan. Mbak Leona harus dimulai dari proses komunikasi seperti ini. Oh, passionnya ternyata memang politik. Ya maka harus dilibatkan dari sekarang untuk aktivitas-aktivitas yang mengarah ke sana. Gitu. Dan sekarang harus dibaca bahwa politik hari ini sangat liberal. Uang, masyarakat juga mudah lupa. Ya, ini pengalaman kita bersama. Kita sudah mengadvokasi penggusuran dan lain sebagainya, tetapi masyarakat akan lupa pada saat karena ada money politik yang cukup parah kan gitu. Dengan keterbukaan informasi ini, saking banyak informasi, kita jadi ya tidak yang headline, tidak yang top gitu. Maka clustering kader itu menjadi penting. Kita ini punya ratusan lawyer, Mbak, kader kita. Punya puluhan akademisi. Punya puluhan anggota DPRD. Punya beberapa kepala daerah. Yang sebenarnya itu kekuatan. Bahasa saya ini etalasenya. Ini yang akan dipasang begitu. Sehingga tetapi kalau hanya dipasang saja, semacam misalkan oke, ada pengusaha namanya Leona, pengusaha muda atau entrepreneurship namanya Leona. Tok ngono tok ya we. Ya enggak ada kan ada apa-apanya. Tapi kalau di dalam etalase itu dianimasi, kemudian difasilitasi jaringan, maka ini akan besar dan akan menggeret yang lain. Contohnya sederhana. Saya selalu ngomong, teman-teman yang di Pemuda Katolik ini yang punya bisnis, yang UMKM, yang lagi merintis, itu harus berpikir strategis bahwa Anda sekarang punya minimal 200 kantor cabang pemasaran yang tidak Anda bentuk. Karena apa? Teman-teman Anda banyak nih. Cuman yang di sana ini tidak pernah terklaster juga. Jadi misalkan Mbak Leona, nih misal produk, misal Ganep misalkan. Mungkin Ganep ada memasarkan di semua daerah. Tetapi kalau di Pemuda Katolik sebenarnya gratis, Mbak. Tinggal, yuk siapa sih yang mau jadi ini, mau jadi apa namanya subdistributor misalkan untuk Ganep. Oke, saya undang kalian ke Solo, nanti saya workshopkan sekalian dan langsung jadi kantor cabang di sana. Semudah itu sebenarnya kalau mengelola. Maka itu yang tidak pernah termunculkan. Sehingga ada anggota baru nih mau masuk udah takut duluan. Ngomongnya ke politik semua. Padahal tidak semuanya itu. Tapi ada tanggung jawab besar, Mbak. Pada saat ada momentum-momentum politik, misalkan ada seleksi Bawaslu, seleksi KPU, tingkat kota, tingkat provinsi. Nah, kalau kita nggak punya klaster, akhirnya bingung. Cuman sekedar himbauan, ayo siapa yang mau daftar, kan nggak bisa begitu. Apalagi di wilayah yang seperti yang tadi saya katakan, bukan etalase politik Katolik, yaitu etalase politik konsolidasi. Maka memang harus dianimasi dari awal. Kalau di etalase politik Katolik, waduh kita banyak. Tinggal membagi, mengatur supaya tidak tubrukan saja. Kalau yang di sini, ini mulai menatanya ini. Ibaratnya ya mulai, yuk, oke, kamu ke sini ya. Mulai menyiapkan diri. Oke, kamu ke sini ya. Ini yang di luar bisnis ya, yang di luar usaha ya. Misalkan yang memang mau passion politik ya. Oke, kamu mau caleg 2024. Oke, sekarang mulai membangun jejaring dengan elit partai lokal. Siapa? Partai yang kamu pilih apa? Rencana dapilmu mana? Terus kamu nanti besok logistikmu mau cari dari mana? Kalau logistiknya dahsyat dan luar biasa, oke, investasi sosialnya mulai dicicil. Tapi kalau logistiknya kecil, investasi sosialmu mulai diperbanyak, mulai pengenalan, mulai turun ke bawah. Kan seperti itu. Mulai dianimasi seperti itu. Dan itu butuh jejaring. Jadi bayangan saya kalau itu terjadi, maka keluhan atau kritik masukan dari Mbak Leona itu mungkin sedikit demi sedikit akan terfasilitasi dan akan akan hilang lah begitu. Contoh juga hari ini kan tidak seperti dulu, Mbak. Mungkin masih zaman saya dulu masuk Kompas itu sangat susah sekali. Saya jadi ketua presidium PMKRI itu ya puji Tuhan karena membangun relasi dengan beberapa wartawan itu cukup baik. Jadi kita masuk Kompas berkali-kali, Kompas cetak. Waktu itu kalau udah masuk Kompas cetak itu kan kayaknya secara
pamor wah susah waktu itu. Tapi kan sekarang mudah, Mbak. Mudah tuh dalam artian begini, alat angkutnya banyak. Simpel saja. Kita punya sosmed. Sosmed itu pertemanan kita taruhlah paling sedikit 500 misalkan. Facebook misalkan. Kita punya pernyataan sesuatu atas nama organisasi. Itu sudah alat angkut. Lalu grup WA. Lalu apa? Apalagi kemudian sekarang yang kita kerjakan misalkan. Kita punya website gitu ya. Website yang menjadi website utama kita. Lalu di website itu bisa di booster kemana-mana. Lalu kita pakai search engine misalkan optimalisasi search engine itu dengan manual misalkan. Jadi sekali statement kemudian kita sebar di berapa web, berapa blogspot gitu-gitu. Kan dengan sendirinya orang kan membaca. Atau sekarang yang murah-murah misalkan iklan. Kita buat fanpage, kita iklankan gitu kan. Kita misalkan mau iklankan di mana kan murah sekali iklan. Nah, banyak sekali alat takutnya dulu kan tidak ada. Dulu kalau tidak yang lagi hangat, yang kalau statementnya atau pernyataannya itu tidak memang cocok, ya nggak akan dimuat. Mau beratus-ratus kali kirim rilis juga nggak dimuat. Tapi sekarang kan kita, makanya tadi ya, dengan begitu ya risikonya apa di sana tuh banyak beredar mana yang benar mana yang salah kita, yang mana yang hoax mana yang tidak kan menjadi bias gitu kan. Kita kan nggak bisa membedakan itu ya. Sekarang patokan kita ya pokoknya harus media yang terkenal gitu kan, yang punya kredibilitas baru kita bisa yakin. Milih-milihnya juga itu mau masuk di mana ya. Wow. Oke, jadi kayak lebih ke eksistensi dan itu optimization, mengoptimalkan anggota. Ya. Wow. Boleh. Nanti saya dari Solo juga mendukung misi-misi itu. Siap. Nah, ini tadi kan ngomongin juga sampai ke tokoh ya. Tadi itu saya juga terpercik di acara itu disebut ada Franz Seda. Ya. Yang saya pernah dengar kok cuma itu ya, tokoh-tokoh Katolik itu. Iya. Itu kenapa sih kayak yang generasi saya yang mungkin lahir 90-an ini kan nggak gitu tahu, nggak gitu dengar, kecuali benar-benar mencari gitu ya. Kami ini perlu mengenal nih tokoh-tokoh Katolik ini kayak ya apa kiprahnya, keteladanannya itu kenapa penting? Kenapa nggak kayak ya kita ikut bootcamp, ikut workshop atau ikut organisasi pemuda Katoliknya aja terus dilatih gitu. Kenapa kita harus kayak belajar punya figur nih? Sama Mbak, saya dulu juga waktu masih aktif di Solo ya. Waktu aktif di Solo juga tidak membayangkan ya bisa dekat ngobrol dengan tokoh-tokoh misalkan, maaf ya misalnya sekelas Pak Kosmas Batubara almarhum misalkan. Atau dengan tokoh misalkan Pak Haritjan Silalahi atau tokoh Pak Kris Sinerketimu pejuang petisi 50 yang sangat dikenal begitu ya, atau mungkin kita bisa ngobrol dengan sekarang menteri yang sekarang misalkan Pak Joni Plate gitu kan. Dulu nama-nama yang waktu saya di Solo juga kayaknya nggak kesentuh ini gitu ya. Atau kalau tokoh yang di luar Katolik misalkan dengan Bang Akbar Tanjung, dengan beberapa tokoh-tokoh yang sekarang ada gitu. Tapi kan kalau di kaderisasi kita itu harus mengenal sejarah itu. Karena sejarah itulah yang kemudian membuat kita menjadi satu ikatan yang lebih kuat. Atau kalau dalam prakteknya kader akan lebih percaya diri. Nah, misalkan ya saya menyampaikan misalkan Vatikan adalah negara pertama yang menyatakan mendukung kemerdekaan. Ya. Itu kalau kita sampaikan kepada para kader, itu akan membuat mereka juga tahu bahwa, kamu ini bukan minoritas dalam konsep yang orang-orang yang sekarang sedang melakukan gerakan intoleransi. Kamu punya aset, punya saham yang sama, punya hak yang sama di dalam republik ini. Karena kamu ber-KTP, kamu warga negara Indonesia, kira-kira begitu. Terus kita juga misalkan menyampaikan cerita bagaimana dulu zaman Bung Karno, orang-orang dekat Bung Karno itu juga banyak yang dari kalangan kita. Ya kan ada Pak Franz Seda, itu ada Pak I.J. Kasimo, itu apalagi Orde Baru gitu kan, ada Pak Beni Murdani. Itu kan tokoh-tokoh Katolik yang harus disampaikan, harus dikenalkan kepada kader-kader kita hari ini supaya bahwa mereka tuh juga satu punya motivasi ya pasti.
harus punya motivasi. Terus kemudian yang kedua, maka kita akan minimal belajar sejarah perjuangannya. Bagaimana sih mereka meniti sebuah proses karir perjuangan sehingga saya pada posisi top level position begitu kan di jabatan publik ini begitu. Ya kita harus tahu sejarah itu. Sehingga ya benar Mbak. Jadi anak-anak muda sekarang kadang-kadang ya nggak kenal. Mereka nggak tahu siapa tokoh-tokoh yang punya andil besar terhadap republik ini gitu. Ya mungkin kalau era sekarang mereka tahu misalnya Pak Jonan, Pak Joni Plate. Ya karena era sekarang. Iya. Tapi kan bagaimana dulu dari Orde Lama ke Orde Baru, apalagi dulu waktu kemerdekaan gitu kan. Jadi terlalu sedikit kalau kita cuma lihat ya, betul, karena ya saya cerita tadi ya, kita kan pernah punya sejarah nih sama Piagam Jakarta ya, di mana waktu itu maaf ada kalimat yang berdasarkan ketuhanannya Maha dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya begitu kan. Tapi waktu itu yang protes itu kan tokoh-tokoh non muslim dari daerah timur. Ya kan? Protesnya ke Bung Hatta, ya bukan protes lah, menyampaikan pesan lah, menyampaikan pendapat ke Bung Hatta. Dan Bung Hatta, Bung Karno dan tokoh-tokoh kebangsaan waktu itu dengan terbuka, ya sudah, oke kita hapus begitu loh. Karena ini pemikiran beliau saat itu adalah beliau itu adalah ya kita Indonesia ini satu. Jadi tidak boleh berdasarkan satu agama saja. Ya kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kalau bayangkan misalkan tokoh-tokoh zaman itu adalah tokoh-tokoh yang garis keras sekarang ini sering berteriak-teriak dengan kerasan dan sebagainya, jangan bisa bayangkan sendiri. Ya mungkin yang khilafah ya. Yang khilafah yang kemudian ingin mengganti Pancasila dan lain sebagainya. Itu nggak akan terjadi di Indonesia. Kita nggak akan punya NTT bukan Indonesia, Papua bukan Indonesia, Sumatera Utara bukan Indonesia. Jadi akan terpecah-pecah. Tapi dengan komitmen kebangsaan tokoh-tokoh saat itu yang belum ada sosial media, belum, tapi dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Bung Karno itu misalkan 26 tahun, ya kan, punya pemikiran soal partai politik, partai nasionalis dan sebagainya. Ya itu, ya kita memang harus belajar itu, mau tidak mau, dan kita masih jauh. Belum ngapa-ngapain. Masih jauh, Pak. Masih jauh untuk meniru beliau, tapi spirit perjuangannya ya harus dilanjutkan. Iya, tapi batu yang dia udah letakkan pertama itu kan bisa menjadi fondasi kita saat ini. Ya. Harus dirawat itu. Nah, itu yang harus kita pelajari ya. Minimal kita harus membaca itu. Jadi kenapa ya? Ya kita misalkan agak sedikit ke eksklusivitas kita sebagai Katolik ya. Kenapa kita akhirnya harus tahu sejarah bagaimana Yesus disalib dan lain sebagainya. Itu kan supaya kita ngerti pengorbanannya seperti itu gitu loh. Right. Ya kan? Ya sama juga. Pengorbanan para pahlawan juga seperti itu. Jadi kita yang lebih sadar secara politik, sadar secara situasi, ayo ngajak yang lain untuk mencerahkan. Dan nggak mudah, Mbak. Ngajak anak muda berorganisasi itu setengah mati sekarang. Katanya juga makin irrelevant buat mereka. Betul. Itu kayak yang bisa dibilang shallow ya. Ya karena memang ya gimana ya, organisasi juga harus berbenah sih. Kita juga bisa kemudian format lama itu nggak bisa terus dipertahankan. Format lama, cara-cara lama itu nggak bisa, karena itu tidak menarik bagi mereka. Rapat yang lama-lama begitu. Sama pentanya aja kayak kaku sekali cara bacanya. Betul. Kayak kaku sekali. Tapi ada hal yang sifatnya protokoler, itu memang wajib. Tapi yang sifatnya memang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman itu harus disesuaikan. Rapat yang durasi berjam-jam, kongres yang sampai dini hari, bahkan sampai ribut-ribut dan sebagainya, itu memang harus sudah ditinggalkan. Era itu sudah tidak laku. Jadi era itu harus sudah diganti dengan era yang zaman yang memang lebih yang lebih bukan mendiskon diri pemuda Katolik ya, atau bukan mendiskon diri organisasinya, tapi mencoba beradaptasi yang supaya lebih kontekstual. Seperti gerejanya sendiri juga kan dinamis mengikuti zaman. Ya nih. Itu ya nanti kalau jadi di pusat nanti di sini juga kalau udah turun instruksinya ya saya juga bantu. Siap. Gerak. Ini saya baru ngomong loh soal ketua umum nih. Saya jadi anggota aja baru hari ini tuh aja nggak. Belum ini ya, belum pasti Mbak. Karena gini, Mapenta itu atau penerimaan anggota baru itu biasanya
itu minimal 3 hari. Right. 3 hari 2 malam dan pasti menginap bersama. Karena bondingnya di situ. Iya. Ya tapi mau tidak mau kan PPKM nih. Oh. Banyak. Saya juga kan memberikan kritik nih ke teman-teman karena PPKM Mapenta tuh Zoom. Kalau Zoom saya yakin pasti tidak akan jadi apa. Maksudnya tidak akan maksimal. Karena apa? Ya bondingnya di situ. Right. Jadi tapi kalau ya tadi yang ikut berapa bisa dihitung? Ya, tapi ya. Ya kalau yang ikut tiba-tiba kita push gitu Markom terus yang ikut 100 gitu. Nginep bareng-bareng itu. Ya memang situasi dan kondisi. Tapi nanti ke depan harus punya cara. Contoh ya Mbak ya. Misalkan saya selalu ngomong ke teman-teman. Kayak pramuka. Ya. Saya selalu ngomong ke teman-teman. Yang menarik itu sebenarnya semua generasi adalah pengalaman baru. Yes. Jadi kalau membuat sebuah kegiatan ada unsur pengalaman baru, saya yakin minimal punya pengalaman dan kenangan yang akan disampaikan. Mengena. Contoh misalkan Lasting. Model-model live-in itu bagus. Kita dulu waktu saya ketua cabang PMK Solo itu kita praktekkan. Jadi kita ngirit biaya tuh. Jadi kita nggak perlu sewa tempat. Tapi syaratnya memang kita harus punya basis dampingan. Jadi kalau dulu kita perekrutan begitu, teman-teman itu nginap di rumah-rumah penduduk. Tapi nggak langsung kayak sekarang yang materinya jam ini sesi ini, jam ini sesi ini, nanti nggak begitu. Tapi mereka beraktivitas dengan penduduk. Nanti jam 6 sore kumpul di aula desa. Nah itu baru materi itu. Apa yang kamu dapat 1 hari ini di dalam bersama masyarakat? Itu pengalaman baru. Dan kata kuncinya, kalau ada pengalaman baru yang dipraktekkan dan mereka mendapatkan itu, saya yakin masih punya sisa di benak mereka untuk mereka putuskan untuk apakah bergelut lagi atau tidak begitu. Tapi kalau hanya sekedar orang ceramah begitu, akan ada pasti. Karena proses seleksinya pasti akan ada dari misalkan tadi 40 orang gitu ya. Ya mungkin 5-10 orang di tahapan awal pasti akan bisa masih aktif dengan berbagai macam faktor ya. Ada yang karena diajak seniornya, ada yang karena nggak enak dengan satu dan lain hal gitu. Tapi ada yang sudah, ya sudahlah. Saya sudah ikut, sudah anggota, ya sudahlah. Habis itu ya sudah tidak aktif lagi, misalkan begitu. Tapi memang itu tugas berat. Maka saya tadi katakan sebagai ormas, saya selalu ada misalkan ada pasti kelompok-kelompok yang menjadi tim penggembira. Tim penggembira itu yang datang kalau event-event yang misalkan keakraban, bakar-bakar, sate gitu. Itu mereka datang. Tapi itu adalah aset, Mbak. Itu nggak bisa kita tinggalkan. Yang saya ceritakan tadi waktu Bung Karno pidato di lapangan Banteng itu kan ada tuh spanduk udah Katolik gitu kan. Itu masanya orang-orang itu. Tapi yang memikirkan bagaimana dan kapan dan isu apa, itulah para pemikir-pemikir yang memang teruji dalam proses dinamika organisasi. Ya ibaratnya kalau ketua cabang pidato atau ketua provinsi atau ketua pusat pidato itu ada orang di situ gitu loh. Bukan pidato di kursi kosong, karena kita harus punya massa kan kita gitu. Ya paling enggak kan kalau dengan berorganisasi ini mereka jadi kayak punya kayak landasan motivasi. Keluarnya itu mereka sudah ada percikan kamu harus jadi garam terang kayak gitu kan. Gitu. Kalau kayak ucul-ucul sendiri mungkin jadi kayak ritualis saja nih keagamaannya. Betul. Jadi ya, itulah organisasi. Iya. Katanya bedanya satu individu yang di masyarakat tapi juga berorganisasi sama individu misalnya ketua di peran politik atau di pemerintahan gitu yang tidak berorganisasi itu bedanya di mana? Saya nggak bisa menyampaikan atau labeling ya, tapi yang teknis-teknis saja ya. Misalkan orang berorganisasi diberikan kepercayaan atau jabatan publik mulai dari level RT gitu atau sampai yang lebih tinggi itu pasti minimal secara teknis dia tahu bagaimana cara analisa persoalan. Terus kemudian bagaimana memimpin sebuah kelompok untuk sama-sama menuju pada tujuan yang dicapai. Nah itu kan soal gaya, ya kan? Mimpin rapat
supaya nggak bertele-tele atau dibuat bertele-tele. Nah itu juga soal teknik gitu ya. Lalu yang pasti juga soal membangun kolektivitas yang saya rasakan sampai hari ini itu kan dengan apa namanya komunitas kami dengan lintas organisasi itu masih terbangun dengan baik. Hubungan itu masih terbangun dengan baik. Dan itu memudahkan pada saat nanti di jenjang-jenjang berikutnya ternyata kita bersama lagi gitu. Ya, kayak nggak sendiri, ada dukungannya. Betul, gitu, jadi sudah saling ngerti. Bahkan minta maaf kalau saya dulu Mbak, misalkan saya masih jadi ketua PM, ngeledek soal agama tuh biasa. Mereka ngeledek Katolik, Katolik ngeledek Muslim, Katolik ngeledek Hindu, Hindu ngeledek Katolik, itu biasa. Dan bagi kami ya itulah persaudaraan kami. Nggak ada istilahnya baper-baper sampai harus penistaan dan lain sebagainya, nggak ada. Ini kan baru-baru aja ini. Kami dulu juga misalkan ya orang ngeledek Katolik apa sih kok doa kok ribet banget, pakai tanda salib, nyebutnya Bapak, seolah-olah dekat sekali, ya gitu-gitu. Ya saya balas juga, tapi nggak ada yang marah. Ya karena memang begitulah. Yang namanya perjumpaan yang sudah perjumpaan lintas iman yang clear tuh begitu. Terus kemudian yang tadi soal teknis, soal kolektivitas, kemudian soal cara berpikir ya, cara berpikirnya juga pasti lebih komprehensif, sistematis begitu. Dan yang pasti juga ada beberapa prinsip-prinsip dasar organisasi yang pasti akan di semua organisasi pasti akan diberlakukan, yaitu bicara soal bagaimana melakukan sebuah perencanaan yang kemudian sampai pada apa namanya strategic planningnya sampai bicara tujuannya tadi. Kalau tadi yang pertama kan bagaimana mengarahkan itu untuk sampai pada tujuan, tapi ini merencanakan itu juga sampai pada tujuan. Jadi di dalam tahapan-tahapan itu kalau orang berorganisasi pasti tahu kan, kalau dulu kan analisa SWOT misalkan, sekarang kan SWAR gitu kan. Jadi kita melakukan analisa itu sudah tidak lagi kaku, udah langsung kebayang itu. Saya melakukan ini, oh kira-kira tantangan saya itu di sini, hambatan saya itu di sini, kelebihan saya di sini. Itu sudah dengan sendirinya lah. Tapi yang terpenting berorganisasi, kalau yang organisasi yang benar ya. Organisasi benar itu saya maksudkan adalah sekarang ini banyak organisasi yang kurang benar. Saya baru ingat. Jadi organisasi yang memang tujuannya jelas, ideologinya jelas, dasarnya jelas, ya itu pasti apa ya? Saya harus mengatakannya begini. Jadi punya tingkat kesadaran di kader-kadernya yang nyaris sama. Jadi contoh misalkan, kalau masih ada kader sudah disebut anggota atau udah melakukan proses kaderisasi di level yang berikutnya, tingkat kesadarannya sudah pada tingkat kesadaran yang kritis, Mbak. Jadi melihat persoalan, melihat segala sesuatu itu memang harus dengan analisa yang cukup kritis. Yang tadi saya sampaikan misalkan, kita melihat problem di masyarakat, itu sudah tidak bisa lagi kita menyalahkan masyarakat. Kenapa sih kok kamu, apa namanya, tinggal di pinggiran kali misalkan, masa ada masyarakat mau hidup di situ, masa ada masyarakat yang mau susah, kan tidak ada. Nah itu yang kadang-kadang masih harus terus dilatih lah. Jadi ada misalkan, oke, secara background pendidikan berarti kognitifnya oke nih, lulusan sekolah terbaik, kampus terbaik misalkan, oh secara kognitif oke, di organisasi juga bacaannya ngeri-ngeri, dasar-dasar mulai dari filsafat sampai apa, pokoknya bacaan top semua. Secara isi bagus. Ya, tapi perasaan ya kan, afektifnya, kemudian psikomotoriknya untuk kemudian menyatakan sikap keberpihakan itu belum tentu. Yang saya katakan tadi, ada cuek. Maka tadi kan saya tanya, iseng-iseng nanya, ada yang anak bupati nggak? Ada yang anak gubernur nggak? Ada yang anak menteri nggak? Ada yang anak presiden nggak? Karena biasanya ya di era sekarang ya itu adalah privilege gitu. Tapi kalau sama, ya sudah, ayo sama-sama berproses. Kita latih kesadaran kita, keberpihakan kita, menilai sesuatunya itu dengan objektivitas begitu. Karena kalau masih dengan unsur subjektif agak repot. Dan biasanya organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan itu relatif agak sedikit lebih enak. Tapi kalau sudah di politik, real praktis politik, partai politik, ya itu kita ujiannya agak lebih besar. Ya kan, ujiannya agak lebih besar karena itu sudah berhadapan dengan kekuasaan, sudah berhadapan dengan uang kan gitu-gitu. Ya. Juga nanti kan outputnya itu kan
directly kayak ke rakyat, Ya, ke masyarakat gitu ya. ya di organisasi itu melatih dulu sebelum ngomong rakyat, ngomong anggota dulu Mbak. Iya, Gitu, oh kira-kira ya. itu loh. Jadi ruang apa simulasinya ya dari ngurus kepanitiaan, ngurus kepengurusan, ngurus anggota ngurus level komcap, cabang, level provinsi, kemudian ngurus level nasional, sampai bicara yang lebih luas lagi. Saya pikir tahapan itu ya, kenapa saya masih berorganisasi ya karena saya masih merasa belum mampu untuk masih belajar untuk bagaimana dipercaya atau menantinya mendapat kepercayaan untuk mengelola yang lebih besar. Makanya di organisasi ya kita belajar terus. Ya. Dan berdampingan dengan ormas ini juga di partai politik ya, pasti akan gitu ya. Tergantung. Jadi banyak juga anggota kita, kader-kader kita yang tidak berpartai banyak. Okay. Yang berpartai juga ada. Jadi sebenarnya kalau dari di PMKRI memang tidak boleh. Independensinya pasti dijaga. Tidak boleh selama menjadi anggota PMKRI itu berpartai politik. Tidak boleh. Kalau Super Pemuda Katolik memang lebih luas. Range umurnya lebih luas. Profesional pembidangannya lebih banyak. Bahkan di partai politik pun silahkan. Dan tidak hanya satu partai. Banyak partai, lintas partai. Maka memperlakukannya juga tidak bisa harus mengistimewakan satu dan yang lainnya. Jadi apalagi belum bicara yang tadi bidang-bidang yang lain tadi ya, yang profesional, lawyer, akademisi, yang sudah bergerak di UMKM, pengusaha, banyak juga kader pemuda pengusaha. Ada beberapa ketua-ketua Komcap dan Komda itu yang memang usahanya cukup lumayan. Gitu, ada yang kontraktor, ada yang saat ini ketum bahkan. Iya. Perempuan ya? Perempuan, seorang bupati. Beliau bupati. Yang nyuruh ini nyerempet dikit lah. Yang nyuruh dia jadi bupati itu apakah juga dari organisasi, dari Pemuda Katolik? Beliau kebetulan itu ketua umum Pemuda Katolik hari ini itu latar belakang organisasinya memang panjang. Ya orang mungkin ada yang mengatakan dia itu kan anak gubernur Kalimantan Barat maka dapat privilege. Enggak. Setahu saya mengenal beliau ya dulu zaman mahasiswa kedokteran di Atmajaya sudah ber-PMKRI. Sudah merasakan gimana tidur digigitin nyamuk di sekretariat, berproses dari awal, latihan demonstrasi, latihan orasi, begitu. Ya bahwa kemudian ada nilai plus tambahannya, bonusnya adalah waktu itu bapak beliau adalah gubernur Kalimantan Barat, maka itu kan bonus, ya. Dia juga nggak pernah minta mungkin kan nggak tahu lahir dari. Ya, intinya kemudahan tapi kan bukan serta-merta gitu ya. Tetap prosesnya namanya Caroline ya. Dokter Caroline ini prosesnya setahu saya yang sejauh saya mengenal ya ada proses berorganisasi, proses di lapangan, di dapil. Waktu itu kan waktu pernah mencalonkan DPR RI itu juga suaranya juga lumayan dahsyat dan itu nggak mudah. Kan ada juga anak-anak pejabat yang tidak seperform itu gitu. Bahkan yang nyerempet agak jauh itu yang anak presiden yang mana nih? Yang mantan presiden Korea enggak, yang di Korea aja, jangan yang di Indonesia yang baru dipanggil itu nanti aja biar diurus dulu ya. Nanti yang Korea aja itu kan juga tidak perform gitu kan. Seorang gitu asalkan ya dia boleh punya privilege asal bisa perform, bisa menjalankan tugasnya dengan baik kan sebenarnya ya nggak apa-apa. Ya kalau saya melihat begini, hari ini yang menjadi penentu, penilai kacamata yang paling objektif adalah masyarakat. Itu aja. Jadi kalau daerah terbuka ini kan ya meskipun itu bisa di branding ya. Misalnya kita yang aktivitasnya misalkan kadang-kadang juga membranding atau melakukan gitu kan. Tapi juga tidak akan bisa sepenuhnya totally misalkan kita branding, kita kerjain konten dan lain sebagainya. Ya kalau masyarakat tidak pernah merasakan dampaknya juga nggak kenal, Pak. Gitu. Jadi ngomongin kayak pilkada Jakarta yang terakhir ini. Yang mana tuh? Oh, yang udah membranding sampai bikin video joget-joget yang trending banget itu, tapi
Ya, jadi ya kita Nggak kan ngena waktu gitu Pilkada ya. DKI itu kan berada di kubu saya pribadi ya. Iya, Itu kan berada di kubu Ahok gitu ya. iya. Jadi ya ternyata juga masih ada di dalam politik itu juga masih ada cara-cara yang akhirnya menggugurkan prestasi ya. Prestasi kemudian capaian dan kemajuan-kemajuan dilakukan oleh Pak Ahok gitu. Tapi bagi masyarakat itu ternyata level kesadarannya masyarakat itu masih di situ, Mbak. Itu yang tadi saya mau Ya, bilang ini kan bukan salah yang membranding ya, juga. Memang ada level counter kesadaran ini, masyarakatnya masih ada di level situ. kesadaran masyarakat ini kena gitu dengan Ya contoh real aja, nanti mungkin bisa sharing dengan beberapa politisi yang sudah lebih senior, sudah lebih punya pengalaman ya. Indonesia tuh masih banyak gitu ya. Maksudnya Ya, melihat kayak individu kehidupan pribadinya, bukan secara objektif performa kerjanya di nah posisi yang dia saya kan misalkan kenal nih berapa kejar. anggota dewan yang saya rasa ya, menurut penilaian saya itu performanya oke. Ya, Akhirnya ya dia menjalankan tugas dan fungsinya itu dengan baik. Bahkan menurut saya lebih lah daripada anggota yang lain. Pada saat tanya biaya kampanye dia di 2014 dengan 2019 lebih banyak 2019. Padahal sudah turun nih program ke masyarakat semua. Tapi akhirnya ternyata juga masih harus, mohon maaf tanda kutip, ada gift yang harus sampai diberikan ke masyarakat di akhir gitu. Kemudian dia berpikir juga, akhirnya itu membuat kesadaran politisi juga berubah loh Mbak. Jadi misalkan, lah, gue ini udah kerja serius, program gue turunin, masyarakat datang, aspirasi saya perjuangkan, 24 jam saya on call, gitu kan. Kok masih dimintain duit ya di ujung ya? Karena polisi bilang, apa saya nggak usah turun aja, saya nyebar duit di ujung aja. Itu kadang-kadang juga ada pengaruh. Ya kan? Tapi kan kita sebagai teman-teman yang dekat ya jangan dong, ayolah kita masih buktikan gitu-gitu. Ada juga teman-teman yang kerjanya serius apa di 2014 itu kan, dia terpilih 2014, kerja serius membangun ini, membangun itu, apa 2019 nggak kepilih. Ada juga. Karena kalah hanya di ujung. Nah, itu yang saya katakan politik hari ini sangat liberal, Pak. Sangat-sangat liberal. Ya, sebenarnya dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, tapi kalau di Indonesia ini SDM dan rakyatnya ini malah sengaja ditahan segitu atau bahkan dimundurkan gitu ya kan, nggak dimajukan untuk menggunakan kemajuan ini secara optimal. Ada gitu ya. Ya semoga kita kalau di PMRI itu nyebutnya apa sih? PKRI. Pemuda Katolik. Jadi di anggaran dasar anggaran rumah tangga, ini karena Mbak Leona tadi baru mapenta, saya menjelaskan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu pemuda Katolik tidak boleh disingkat. Jadi pemuda Katolik. Pemuda Katolik, gitu. oke. Orang nyebutnya PK. Gitu. Kalau PMKRI itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik, kalau pemuda Katolik itu ya udah pemuda Katolik. Gitu. Ya, saya akan coba melakukan yang bisa saya lakukan. Mbak Leona ini kan orang tahu nih sebagai entrepreneur lah ya, tahu lah begitu, atau orang yang sudah menjalani usaha. Memang harus men-switch dirinya nanti di organisasi seperti Muda Katolik ini, bukan orang yang di situ. Karena itu sudah passion Mbak Leona. Sehingga orang tidak melihat Mbak Leona hanya sebagai, dia kan punya usaha, dia kan punya toko yang lumayan. Nah kalau orang sudah labeling begitu, akan kesulitan Mbak Leona nanti untuk. Jadi memang sudah harus melakukan sesuatu aktivitas organisasi yang berbeda dari yang sudah dilakukan oleh Mbak Leona. Itu nambahnya di situ maksud saya gitu. Wow. Ya, jadi tolong nih saya dan teman-teman di rumah ini diberi apa? Bukan cuma cipratan nih, cekokan. Cekokan provokasi untuk mental dan spiritual kami bahkan. Kenapa yang di generasi saya nih 30 ke bawah atau 40 ke bawah deh, ini harus mengambil peran tanggung jawab atau bahkan ya posisi di kemasyarakatan atau kepemerintahan, di organisasi. Mengambil posisi itu maksudnya ya ketok lah kiprahnya gitu, nggak cuma jadi makhluk hidup ciptaan Allah gitu. Ya, jadi nggak ini sih, bukan pesan lah.
kembali lagi ya, saya merasa juga belum apa-apalah dibanding orang-orang lain para senior ya. Ya terus aku apa? Ya, jadi kalau saya ya untuk anak muda pertama berorganisasilah. Ya, dari awal, sedari Nggak usah pacaran, nggak usah. Oh, ya harus dong. Kalau harus itu harus Mbak, wajib. Oh iya, wajib. pacaran terus pacarnya diajak berorganisasi. Wajib, ya. Oh iya. Jadi cara mempengaruhi orang atau mempengaruhi orang dengan opini itu pertama ya opini orang terdekat dulu. Iya. Kalau mana yang terpengaruh, Anda atau pacarnya gitu. Gitu. Jadi pertama berorganisasilah dari lingkup yang paling kecil, tapi pilihlah juga organisasi yang bicaranya adalah lebih kebangsaan. Ya, misalkan seperti itu supaya kita benar-benar punya partner yang oke lah untuk bicara visi dan misi. Kemudian yang kedua ya anak muda ya jangan di zona nyaman. Dan untuk anak muda Katolik nih saya mengatakan yang hari ini mungkin sudah beraktivitas di dalam lingkup gereja atau lingkungan atau wilayah, jangan merasa diri besar. Padahal akuariumnya kecil. Nah, kalau akuariumnya kecil ya merasa diri hebat. Maka ya merasa dirilah menjadi ikan yang kecil. Tapi berani di kolam yang besar. Sehingga disitulah kita punya kesempatan untuk dengan sendirinya survive. Kan pilihannya itu. Ono iwak gede harap nabrak ya menghindar. Ada makanan bicaranya tidak berebut dengan ikan yang besar tapi kita dapat. Tidak dimakan oleh ikan yang besar. Nah disitulah kita teruji. Maka prinsip untuk kita tahu posisi kita bahwa kita jangan merasa diri besar itu menjadi penting, Pak. Dan ini kadang-kadang juga jadi semacam problem ya, semacam problem untuk anak muda Katolik ya. Minder itu paling parah sih. Merasa minder karena merasa minoritas tadi. Diksi minoritas itu paling bahaya sih. Kalau udah minder bahaya, apalagi minder tidak tapi kepedean tapi padahal ya ngoplekin yang kono tok. Gitu. Jadi ya tetap berjejaring saja. Di luar sana masih banyak orang hebat, di luar sana masih banyak orang yang pintar, di luar sana masih banyak orang yang bisa diajak kolaborasi. Jadi kalau itu bisa kenapa tidak? Sampai ketiga itu sih Mbak yang mungkin untuk anak-anak muda Katolik ya yang bisa saya sampaikan supaya ya kita masih perlu banyak anak-anak muda lah, apalagi gereja. Ya, dewan paroki minimal harus anak muda. Seksi-seksi di paroki yang strategis ya. Kayak kerasulan awam. Itu harus anak muda. Ada proses regenerasi di sana. Kalau yang sepuh-sepuh terus kan repot, kasihan. Yang sepuh harus ngajak yang muda sehingga ada transfer pengetahuan, transfer ilmu, transfer pengalaman sehingga anak-anak muda bisa berkiprah gitu. Gitu Mbak. Thank you banget nih. Sering-sering ke Solo. Mungkin saya ketemu lagi di Semarang. Kapan itu? Tanggal 12 November. Ini sampai November saya pasti bolak-balik terus nih. Oke, iya. Karena kan sebagai kader Jawa Tengah yang semoga saja juga teman-teman Jawa Tengah akan mendukung secara penuh begitu kan, maka saya juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan acara ini. Yang kemarin kan ya jaringanmu sopo, jaringanku sopo, yuk cepat dikontak supaya ikut mensukseskan acara kongres gitu. Supaya kita jadi tuan rumah yang baik. Kompetitornya siapa sih? Tadi saya dengar malah ya sebisa mungkin nggak ada katanya. Sebisa mungkin musyawarah mufakat saja. Artinya begini, kompetitor harus ada Mbak. Iya. Supaya kita juga tidak merasa bahwa jumawa begitu. Kan kader muda Katolik banyak sekali di daerah-daerah. Kompetitor harus ada. Tapi kompetitor bukan soal kompetitor suara. Kompetitor yuk. Ini pikiranku, pikiranmu mana, visimu mana, yuk kita diskusi mana nyambungnya, apa yang bisa kita musyawarahkan bicara bersama untuk kemajuan muda Katolik. Ngapain harus, ya kita harapkan tidak sampai yang terlalu politis lah. Udahlah itu cara era-era lama begitu.
Tapi era-era sekarang tuh kolaborasi. Dan untuk pokoknya intinya semua kemajuan organisasi, Ya. kemaslahatan. Ya nanti misalkan untuk snack delegasi Ganep ya kan bisa bantu teman-teman panitia. Semarang kok nggak di Solo, gimana ya? Solo udah pernah soalnya. Solo tahun 2016 kemudian saya ketua SC-nya itu Rapimnas, Pak. Wah. Jadi gila loh, Mbak. Ya. Solo, Semarang, Jakarta. Kan kita punya. Boleh nih, memang kalau lokal venue di Semarang tapi nanti konsumsi bisa Ada dari booth Solo. Ganep di Bisa, lokasi bisa. kongres. Ya, Tadi cuma teman-teman satu dari Purworejo jamur. udah ngomong, Purworejo tuh punya UMKM, ada kadernya yang tadi peserta. Mas ini punya clothingan, saya punya sablonan. Loh, ya wes gawe. Souvenir kongres. Itu kebanggaan bagi teman-teman kader di daerah, Pak. Iya, iya. Tapi ya harganya harga kader kan gitu Ya, kira-kira. Dulu waktu di Jakarta juga gitu, dari mana punya usaha kopi, bawa buat booth sendiri. Gitu. Jadi ya itulah Organisasi apapun harusnya yang benar loh ya, yang benar itu silaturahminya akan yang dibangun gitu. membangun itu. Yes. Terima kasih, nanti ketemu lagi. Siap, Mbak. Apa yang kamu bisa bantu yang kecil-kecil ini di kolam yang besar sampaikan dan ya semoga saya juga bisa berkontribusi di situ. Pasti. Ketemu lagi di ngeletik dan ngulik selanjutnya. Terima kasih Mas Kusma. Sama-sama.